lips up to my ears, whisper way down low. Berarti lu termasuk anak kecil yang tidak menikmati lagu anak-anak zaman dulu ya? Saat itu tuh gue inget banget si lumba-lumba tuh lagi booming tuh, iya. Cuman gue lebih milih namanya fans tuh lirik tuh sampai gue kulik bener-bener ini maksudnya apa sih ya, kenapa apalagi Bon Jovi kan banyak bunga katanya kan sampai gue halu-halu gitu bro. Ini yang gua salut dari Adelantu ini. Gila lu, satu Indonesia tribute to band. Semua band dari Indonesia dikumpulin. She says we gotta hold on to what we got. It doesn't make a Liu, U, Se, San, Ol, I. when we walk into the crowded room. It's like we're all alone. Everybody try to kidnap your attention. You just smile, steal the show. You come to me and take my hand. We start dancing slow. You put your lips up to my ears, whisper way down low. And from the first time I saw you, it felt like coming home. If I never told you, I just want you to know you hear me from hello. Adelantu dulu pernah ngejabat jadi ketua Bon Jovi Indonesia komunitas. Pokoknya kalau lo dulu sempat datang ke konser Bon Jovi tahun 2015, ini orang paling ngebantu banget dulu. Lu berapa banyak yang DM lu bro waktu itu? Itu dari Facebook group ya, dari Facebook group itu nggak nyampe ribuan sih, cuman ratusan ada yang nanyain gue tentang masalah pembelian tiket sampai hari H itu pintu masuk di mana, ngumpulnya di mana gitu. Gue juga nggak kenal bro orang itu siapa aja gitu. Iya makanya, tapi lu layanin ya. Semampu gue aja gitu. Kayak lu akhirnya nggak gue layanin kan. Lu sendiri nggak gue layanin bro. Iya, tapi lu sempat jawab juga DM gua. Oh sempat jawab. Lebih ya? better sih daripada yang lain. Oh iya. Gue lupa bro waktu itu karena itu banyak banget yang masuk, gue angkat tangan juga sih sebenarnya. Oke, waktu dulu pas Bon Jovi Indonesia itu dibentuk, itu tahun berapa sih bentuknya bro? Itu tahun 2016. Tahun 2016. Tahun 2016 itu tanggalnya tanggal 2 Maret 2016. Memang itu gua samain tanggalnya dengan tanggal lahirnya si frontman Bon Jovi ini, tanggal 2 Maret. Oh. Gitu, Bro. Sebenarnya ini udah sebelum itu sih udah ada. Kira-kira 3 mingguan sebelum tanggal 2 Maret tuh udah ada nih komunitas. Cuman memang gua ngambil tanggalnya biar gampang diingat aja. Udah ngapain aja itu bro komunitas? Kalau udah ngapain aja nih sebenarnya menarik juga nih ya buat gua cerita gitu, karena di komunitas yang gua diriin ini nggak melulu tentang musik ya. Ini komunitas musik tapi nggak melulu tentang musik bro. Oh gitu. Nggak melulu tentang musik. Jadi gua di komunitas itu lebih kepada perkumpulan sesama fans aja yang ngelakuin kegiatan bareng-bareng bro. Jadi kegiatan itu macam-macam, dari mulai olahraga, bakti sosial, baksos, Oke. terus macam-macam sih bro, dan kreativitas lainnya juga ya. Gitu. Tentunya musik juga nggak jauh dari musik juga kita. Kedepannya lu tahu BJI itu mau kemana? Kalau kedepannya ini sesuai dengan keadaan aja ya bro ya. Basicnya kita adalah perkumpulan dari fans Bon Jovi, dan untuk kedepannya yang pasti selama Bon Jovi-nya masih ada juga, kita agak menjadi komunitas yang sedikit berbeda dari komunitas lain bro.
Karena komunitas musik lain, mohon maaf misalkan Queen gitu ya, kan vokalisnya udah meninggal gitu kan. Jadi lebih kepada nostalgia gitu. Kalau di BJI sendiri kita sebagai komunitas yang masih hidup, orangnya masih hidup, bandnya masih ada, masih berkarya, jadi kita juga masih ngikutin kegiatan kita, juga masih ngikutin idola kita. Jadi kayak fans-fans grup baru gitu yang kayak sekarang mungkin fans klubnya BTS sekarang yang lagi ngetop ya. Gitu ya, mereka ngikutin next mau keluar album apa sih, masih seperti itu. Oke. Gitu, Bro. Oke. Ada usaha nggak nih bro dari komunitas lo untuk bisa cari sponsor supaya Bon Jovi datang lagi ke Indonesia? Kalau ada usaha belum, Bro. Tapi niat usaha ada. Dia mancing loh ini pertanyaannya. Pertanyaannya mancing loh. Cuman nggak apa-apa, I'll tell you. Supaya datang lagi. Itu agak berat ya, mengingat Bon Jovi ini band apa ya, grade A ya, grade A dunia gitu. Jadi yang nggak sembarangan orang punya duit juga bisa datengin grup band ini. Betul. Gitu, nggak sembarangan orang punya duit. Jadi memang mesti ada something yang benar-benar kenapa Bon Jovi harus datang lagi ke Indonesia gitu. Dan situasi negara kita juga agak sulit ya. Ya situasi dunia lah bro. Situasi dunia apalagi zaman sekarang. Terus kita tahu di Indonesia ini ya keadaannya kalau lihat dari sisi politik seperti itu. Sementara Jon Bon Jovi ini sebagai si owner band kesayangan kita ini agak-agak pilih-pilih juga. Dia mau ke negara mana, sedikit melihat kondisi politik juga gitu. Betul. Kayaknya Indonesia jadi berat, bro. Berat. Nah, jadi komunitas gue sih bukannya nggak ada usaha ya, sebenarnya ada usaha. Jadi yang gue lakukan adalah gue nunjukin bro ke pihak Bon Jovi sana melalui sekarang zaman digital ya bro. Jadi melalui sosmed, melalui ya internet lah pokoknya, bahwa ada fansnya di Indonesia yang bergelora, yang hidup, nggak mati. Dan so far sampai detik ini gue masih ngejar itu supaya pihak Bon Jovi sana tahu bahwa di sini ada fansnya yang masih still alive gitu loh. Dan benar-benar hidup, nggak cuman ada. Iya, terakhir aja 25 tahun baru dia balik lagi ya. Dari tahun 90 ya? 9? 20 tahun. Oh 20 tahun 20 ya? tahun ya. 95 ke 2015, 20 tahun. Iya, konser pertama tahun 95. 95. Terus kemarin 2015. Gila, emang agak susah sih ya buat ini. Tapi kan dia tahu lah sebenarnya. Tiket paling laku juga di ASEAN itu kan Indonesia kalau nggak salah ya. Waktu Tour 2015 Asia. itu, tour itu ya Indonesia. Indonesia kan Paling banyak ya. sold out sebelum waktunya kan. Soal sebelum waktunya, dan yang datang hampir 2 kali lipat lebihnya dari jumlah tiketnya, bro. Iya. Gila, Ade nih cukup berjasa loh untuk member pecinta-pecinta Bon Jovi dulu. Dia bisa usahain untuk anggota komunitas berdiri di row paling depan. Iya kan? Lu yang ngatur jadwal dulu kan ya? Gue sama teman-teman sih waktu itu. Oh, lu sama teman-teman ya? Cuman memang itu nggak lepas dari get lucky juga, bro. Jadi karena memang waktu itu gue sama teman-teman itu pas nonton konser pakai seragam. Jadi kita bikin kaos lah untuk khusus konser itu. Jadi si pihak panitia ini ngelihat, bro, ini siapa nih putih-putih semuanya? Ternyata dari Bon Jovi Fans Club gitu kan. Dan itu tiba-tiba ada inisiatif dari panitia untuk ngasih row khusus buat kita. Tiba-tiba seperti itu, kita dikasih row khusus untuk komunitasnya gitu. Karena mungkin ya mereka ngeliat ini yang gila-gila kali nih ya, taruh depan aja nih. Jadi ada faktor get lucky juga sih, bro. Oh gitu ya? Iya, bro. Iya, gila. Itu setahu gua dulu lu ini ya, sounding posisi penonton ada di mana, tiket yang kita beli di mana. Nanti strateginya supaya kita ke depan tuh gimana? You got it. Gua ikutin, bro. Gue jadi seru, bro, lo bahas gini, gue jadi nginget-nginget dulu tuh, seru tuh.
Jadi kangen aja sama masa-masa itu gitu. Saking excited ya kan 20 tahun nggak konser ke Indonesia. Begitu mau konser, wah gua kulik dalam-dalam tuh beritanya gimana, start posisi penonton, apa terus entrance gate-nya di mana. Seru juga sih bisa ngasih informasi ke teman-teman itu. Sampai ada spy waktu dulu di Facebook. Ada spy yang ngasih tahu, oh ini Bon Jovi lagi cek sound. Oh, Bener kan? sensor. Lagi cek sound, terus dia ibaratnya jelajah lapangan dulu sebelum datang. Ada. Gila seniat itu emang. Bro, kenapa Bon Jovi? Gue tahu dong, lu banyak band-band rock yang lu suka, Iya. tapi yang paling gue tahu adalah lu benar-benar pecinta Bon Jovi. Yes. Kenapa Bon Jovi? Eh, Kalau ditanya kenapa Bon Jovi, ini balik ke psikologi manusia sih bro menurut gua ya. Jadi kalau boleh gue bilang adalah cinta pertama. Cinta pertama ya kan. Jadi pertama kali gua kenal musik, pertama kali gua tahu band itu Bon Jovi bro. Kalau gue boleh cerita sedikit, dulu itu gue tinggal di Batu Malang waktu gue kecil. Saat gue usia 3 tahun itu kakak-kakak gue suka main sama teman-temannya di rumah. Nah kakak gue ini sudah SD, mainnya juga waktu itu karena kita di perkumpulan suatu komunitas juga ya di Batu sana. Itu jadi di komunitas itu anak-anaknya pada main bareng walaupun usianya agak-agak jauh. Nah pada waktu itu ada satu orang, ini teman-teman semua pasti tahu deh, lu juga pasti tahu. Jadi orang ini orang dari Jerman bro, orang dari Jerman main sama kakak gue dan suka ke rumah gitu. Orang ini punya akun YouTube juga, cek aja namanya Coach Timo Sheneman. Jadi doi ini senang banget sama Bon Jovi. Dia itu suka ngomporin kita bro, anak-anak kecil gitu. Walaupun nggak main sama gue, mainnya sama abang gue gitu. Tapi dia selalu bilang kan, namanya kita anak kecil, selalu melihat pergaulan saat itu. Jadi cinta pertama gue itu adalah saat itu, saat gue usia 3 tahun itu, gue melihat abang gue semuanya pada mengidolakan Bon Jovi bro. Karena memang saat itu lagi booming-boomingnya ya. Akhir 80-an itu yang lagi ya yang umurnya udah tua pasti pada tahu deh. Iya. Itu tahun berapa berarti bro? Di bawah tahun 90 ya? Di bawah tahun 90 bro. Itu gue masih 3 atau 4 tahun gitu loh. Lu masih ingat ya kejadian itu? Masih banget bro, masih banget. Masih banget karena memang itu ngelekat banget ya. Sampai gua itu ngelihat band Scorpions waktu itu yang dari tante gua itu gua dikomporin terus. Dari om gua juga itu gue bilang Bon Jovi bro. Semua grup-grup yang modelnya begitu itu gue bilang Bon Jovi. Namanya anak kecil nggak tahu bro gitu. Jadi termakan apa ya, doktrin. Gue ingat banget dulu Coach Timo ini bilang gitu ke sama abang gue sama teman-temannya di kumpulan mereka itu. Wis pokoknya Bon Jovi sih paling apik wes gitu ya kan, ngomong dengan medok Jawanya gitu. Nah itu yang gue paling ingat gitu dari saat itu ya. Akhirnya abang gue beli kasetnya, gue mendengarkan dan ya itu nah tadi gue bilang cinta pertama bro. Album apa yang pertama lu dengar? Slippery When Wet bro. Oh, justru dua sebelumnya enggak lu. Justru 2 sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu gue justru. Jadi dari Slippery When Wet itu kan karena ya siapa sih yang nggak tahu lagu You Give Love Bad Name. Nah itu kan nyantol banget di kuping mana aja orang gitu kan, termasuk gue anak kecil saat itu. Emang paling dahsyat tuh kayaknya Slippery When Wet sama New Jersey ya. Ya itu album paling Gokil itu kalau gue bilang. edian. Padahal di era itu tuh ada Skid Row, ada GNR ya. Ya, habis itu gue inget banget bro. Setahun 2 tahun setelah itu gue jadi fans GNR karena keluarnya Don't Cry itu tuh. Oh, Apa yang video klip Don't Cry itu. umur lu masih 5 tahun berarti itu kan? Iya gitu. Lagi-lagi bro kompornya abang gue dan teman-temannya. Gitu.
Tuh. Berarti lu termasuk anak kecil yang tidak menikmati lagu anak-anak zaman dulu ya? Saat itu tuh gue ingat banget si lumba-lumba tuh lagi booming tuh, iya. Cuman gue lebih milih Don't You Cry Tonight. Nah, gue lebih milih itu, bro. Oke, berarti gue tarik kesimpulan cinta pertama lu adalah Bon Jovi. Cinta pertama gue Bon Jovi. Bon Jovi yang membuat lu cinta akan rock ballads mungkin kali ya. Ya, jadi gue mengenal musik dunia rock itu ya Bon Jovi dari awalnya. Jadi mengapa gue suka sama Bon Jovi? Karena cinta pertama, bro. Kayak gitu. Apa yang lu suka dari sosok seorang John Bon Jovi? Atau dari bandnya lah, band Bon Jovi? Dari band pertama, ini ada kaitannya sama cinta pertama tadi, bro. Karena gue melihat itu, ini band kok tampilannya asik ya, seru ya. Rambutnya bisa gitu, ya kan, pakaiannya bisa begitu. Pertama gue pikir rombeng-rombeng, bro. Ternyata kalau dilihat detail itu keren, glamor banget, ya kan. Di album Slippery When Wet yang pertama kali gue denger itu kan si John Bon Jovi ini stylenya glamor banget ya. Dan yang paling menarik perhatian mata gue, bro, itu dia pakai baju warnanya pink, bro, ya kan. Nggak umum waktu itu ya? Nggak umum. Pakai sepatu bot warna pink lagi, ya kan. Terus pakai jaket yang colornya itu blue. Terus berfoto di panggung yang lampunya warna-warni, jadi narik perhatian banget gitu. Jaket jeans fenomenal itu ya? Jaket jeans fenomenal itu, iya, yang biru. Yang biru itu kan? Jadi tampilan dulu, bro, gue ngeliat tampilan ini, band ini kok keren, apa, glamor, nyala gitu. Jadi eye catching banget. Iya. Serta dari awal gue dengar lagu-lagunya yang memang udah nemplok banget di kuping gue. Iya, emang gue pertama kali denger Bon Jovi juga. Ini kalau gue boleh cerita sedikit ya, bro. Gimana tuh, bro? Kalau gue kenal Bon Jovi justru ketika gue SMP, tapi gue belum terlalu suka. Tapi ketika gue SMA itu tahun 97 ya. 97 gue SMA. Itu teman-teman gue tuh era-era Britpop, bro. Era-era musik-musik indie. Oh iya. 97 98 tuh. Nah, Itu lagi boomingnya Oasis tuh, bro. betul, teman gue mainin Oasis, mainin lagu The Cure, musik-musik inilah Britpop, ska, aduh, ya. Ska waktu itu. Nah. Yun Van Ganfu ya lagi Yun Van booming ya. Ganfu. Di sekolah ya. Yoi, Tip X. Bruce Lee. Yoi. Iya, temen gue banyak yang mainin itu. Itu pertama kali gue mulai ngeband. Cuma gue ngerasa itu lagu nggak ada yang nyangkut di gue. Cuman kan gue mulai belajar musik pada saat itu. Tiba-tiba gue lihat, gue lagi main ke rumah teman gue, ada kaset Crossroad. Waduh, the best Bon Jovi itu. Gue udah pernah denger Always dulu, zaman dulu. Lagu-lagu Bon Jovi pernah denger lah pasti. Tapi begitu gue benar-benar serius di musik, pada SMA tuh ngeband, gue lihat ada album Crossroad. Gue pinjem tuh, ini lagu apa? Gue pinjem. Zaman dulu pinjam-pinjaman kaset ya, bro, ya. Betul. Kebetulan kaset Oasis gue dipinjem. Gitu. Jadi, udah, sini gue pinjem yang ini nih, kayaknya enak. Gue dengerin. Nah, itu cinta pertama gue justru pada saat gue SMA di Crossroad itu. Habis itu semuanya gue pelajarin tentang Bon Jovi. Dan kalau menurut gue kenapa orang suka Bon Jovi itu, ya karena memang lagunya menjangkau semua umur ya. Lagunya easy listening. Easy listening. Terus keren juga sih memang. Gitu. Dan tidak segmented kalau menurut gue. Kayak lagu-lagu Metallica itu kan agak segmented kan, yang nggak terlalu suka lagu keras nggak mungkin suka. Tapi lagunya Bon Jovi itu kayak apa ya? Kayak lebih menjangkau semua ini. Dan emang enak didengar, apalagi Crossroad tuh cocok sama gila banget kan? Sama ini ya, sama setiap jenis kuping kayaknya. Terus lagu apa, bro? Lagu apa yang menurut lu paling berkesan dari semua album? Dari semua album. Ini berarti my favorite song atau Favorit pasti banyak lah ya. favorite? Tapi yang paling berkesan, yang paling lo ingat, ada momennya, itu lagu apa? Oke, I see. Yang punya momen nih. Nah. Momen apa nih? Iya. Atau yang ini dah, yang nempel pertama kali di lo.
Itu waktu kecil apa Slippery When Wet ya? Slippery When Wet. Memang yang pertama kali nempel di kuping gue ya You Give Love a Bad Name. Karena gue denger lagu itu, terus ada lagu Let It Rock ya, karena intronya keren itu. Cuman tadi kalau lo tanya misalkan yang bener-bener punya momen di mana hidup gue ya, itu ada Thank You For Loving Me bro. Sama yang tadi gue nyanyiin di awal lagu You Had Me From Hello. Gitu. Itu yang punya kisah ya, punya story ya yang nempel gitu. Momen apa bro kalau boleh tahu? Gitu. Ya, lagunya love song, bro. Udah pasti tentang Sekarang gini bro. sekarang gini udah nggak, ini udah mulai berubah ya gini. Bener. Gini, bro. Atau gini bro. Ini kayak apa nih kayak gini? Terus sangka monyet, bro. Gini. Gaya TikTok. Oke, TikTok anjir. TikTok. Oh jadi Thank You For Loving Me ya? Thank You For Loving Me, You Had Me From Hello itu punya ada cerita di balik itu. Lu sempat kehilangan gak sih bro waktu tahun 95 dia terakhir This Day kan? Iya. Terus abis itu hilang. Abis itu baru tahun 2000 muncul lagi album Crush ya, It's My Life tuh. Pasti lah ya bro, kita namanya fans gitu kan, apalagi kan itu kita udah mulai beranjak remaja ya. Lagu-lagunya udah mulai diomongin di sekolah, di TV, di majalah udah mulai populer, dan kita udah hidup dengan itu. Udah jadi konsumsi kita sehari-hari, tiba-tiba penyanyi favorit kita blak hilang. Hilang, nggak tahu kemana itu kan. Lagi ya ternyata kita tahu lagi break aja kan gitu kan, lagi istirahat. Tapi kan kita sebagai fansnya yang biasanya kita nungguin hampir tiap tahun ada newsnya gitu kan, ada lagu baru mulai dari 90 ada solonya John, 91 ada solonya Richie, 92 album Keep the Faith, habis itu 94 Crossroads, 95 These Days. Kita biasa tiap tahun itu ada, tiba-tiba hilang deh tuh. Iya. Nggak ada. Ya pasti gue ngerasanya gimana ya, ya band gue udah nih selesai sampai sini. Dan era lagi berubah ke Britpop tadi kan. Betul. Britpop sama boy band tuh waktu itu booming banget tuh tahun 97, 8, 98, 99, 2000 tuh Britpop sama boy band lagi booming-boomingnya. Dan akhirnya gue kebawa ke sana bro gitu. Karena band gue sendiri gue pikir oh ya udah it's done gitu kan, selesai. Jadi gue ngikuti juga tren musik saat itu. Oke. Tapi untung kita diobatin sama album Midnight in Chelsea ya, tahun 97 ya? Ya, 98 ya? 97. 97 ya? 97. Sebenarnya kalau dari aktivitas personilnya sih 97 John masih keluarin album solo Destination, Richie Sambora tahun 98, Undiscovered Soul itu masih ngeluarin. Cuman di dua album ini mereka udah ngambil genre yang berbeda daripada mereka berdua as a band yang kita tahu, Bon Jovi gitu kan. Mereka udah ngambil genre yang berbeda. Ya tetap seru sih, tetap asik gitu. Cuman different aja gitu. Different banget ke situasi kondisinya tuh. Feel-nya juga akhirnya gue ngerasa oh band gue udah selesai gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya album Crash muncul. Sampai akhirnya tahun 2000 tuh. Sebenarnya setahun sebelum itu bro, itu ada soundtracknya mereka tuh. Oh, gue tahu. Di film ATV. Gitu. Di situ pertama kali akhirnya mereka nongol lagi bareng kan. Iya. Gue sih senang, cuman nunggu kabarnya nih bikin album nggak gitu kan. Karena buat kita para fans yang waktu itu cuman lihat mereka masih nongol nih. Ini album atau bukan nih ya kan? Masih tanda tanya tuh, bro. Kayak gitu. Nah, lu tahu dong, gue mulai 97 baru suka, tiba-tiba gue nungguin nggak keluar album, sampai keluar RTV itu. RTV iya. Lagunya Real Life itu Real kan Life. dulu. Nah, gue beli bro, gue kira itu lagunya Bon Jovi semua, gue kan dulu nggak ngerti kan. Iya. Ya cuma satu. Kasetnya tuh ya, Iya. kompilasi soundtracknya ya. Filmnya kurang laku sih. Filmnya kurang laku emang. Iya. Nah, pas gue lulus SMA, baru itu Crash muncul. Berarti lu milih Bon Jovi sekarang apa dulu bro? Oh, ini pertanyaan menjebak nih. Ntar teman-teman gue di komunitas, ternyata begini. Dan saya yakin Anda mencari jawaban aman. Dia tahu banget nih.
terus terang bro, gue sih bisa menikmati keduanya dan gue memang menikmati ya antara yang lama sama yang baru gitu. Gue juga sendiri bingung gitu loh bro. Kadang gue berpikir ya Bon Jovi yang dulu gitu loh, yang Bon Jovi yang gue tahu, yang namanya Bon Jovi itu seperti itu bandnya gitu kan, keren, ganteng-ganteng, mainnya skill jago, musiknya benar-benar gimana gitu. Cuman terus terang yang sekarang ini gue punya porsi tersendiri gitu, punya porsi tersendiri untuk bisa menikmatinya. Buat gue seperti dua band yang berbeda gitu. Betul. Cuman memang buat gue pribadi jadi materi yang komplit bro, gitu. Gue juga nggak selamanya pengen denger musik hard rock terus gitu. Kadang gue pengen yang sedikit lebih ngepop dengan sound-sound lebih modern dan itu di Bon Jovi sendiri disediakan gitu. Kadang gue lagi malas dengerin yang terlalu semangat, terlalu berapi-api seperti Bon Jovi yang dulu. Gue setel album Burning Bridges kah? Atau What About Now, itu kasih refresh aja di kuping gue gitu kan, musiknya berbeda gitu dari band ini ya, dari band Bon Jovi. Bon Jovi juga dikenal liriknya tuh dahsyat semua ya. Dia bikin lagu Do What You Can itu kena banget kan di kita ya. Lagu masa pandemi. Lagu pandemi. Lu berarti cukup lama vakum berarti ya. Belakangan ini lu udah nggak terlalu ngikutin Bon Jovi ini. Bon Jovi-nya. Kalau belakangan ini gue masih ngikutin sih, cuman terus terang untuk album yang baru ini belum sengulik album yang biasa-biasanya yang udah-udah gitu. Karena banyak kegiatan juga, gue ngikutin, gue dengerin dari awal sampai habis, cuman belum ngulik banget gitu yang sampai gue perhatiin teksnya, sampai gue halu ini maksudnya apa ya. Biasanya kan gue gitu kan, namanya fans tuh lirik tuh sampai gue kulik bener-bener ini maksudnya apa sih ya, Iya kenapa? benar. Apalagi Bon Jovi kan banyak bunga katanya kan. Betul. Ini dia menuju ke siapa ya kan, sampai gua halu-halu gitu bro. Betul. Ini ada kondisi kejadian sekarang apa, oh kaitannya apa, terus gue cari komen-komen di YouTube, biasanya sampai segitunya. Cuman untuk album baru ini belum. Iya. Belum segitu. Bon Jovi Night tuh masih suka ada nggak sih bro? Dari teman-teman, jadi teman-teman band yang bawain covering Bon Jovi itu ada banyak juga ya. Jadi mereka pada punya gigsnya masing-masing untuk bikin Bon Jovi Night. Masih ada kok bro sampai sekarang. Oke. Masih ada. Di Indonesia siapa band Bon Jovi yang lumayan yang terbaik lah kalau menurut lo? Banyak sih bro. Ada beberapa teman-teman band yang gua tahu yang mainnya juga keren-keren, bagus-bagus, punya kelebihan masing-masing ya bro ya, gitu. Cuman so far sih, gue paling salut sama teman gue di Medan bro. Oh. Dia punya band, mungkin kalau nonton ini Bang Nunu, halo Bang, kalau lagi nonton, dia nama bandnya Coffee Strikes gitu. Dia nggak spesialis bawain Bon Jovi sih, mereka lebih berkarya sendiri. Cuman ketika mereka covering Bon Jovi, gue suka banget. Oh gitu. Gue suka banget. Dari Medan ya? Dari Medan, Coffee Strike Band. Itu pernah manggung di Ancol. Oke, buat yang pemberitahuan nih, tahun 2017 ya bro? 2017 ya. Tahun 2017 nih, komunitas Bon Jovi Indonesia sempat ngadain acara tribute to Bon Jovi 1 harian full di Ancol. Ancol ya, waktu itu lebih kepada gathering dari komunitas saja sih, gathering nasional. Jadi gua kumpulin band-band tribute seluruh Indonesia yang ada nih, yang gua tahu. Itu kan dari Medan, dari Palu, dari Surabaya, Bandung. Itu semua gua kumpulin jadiin satu gigs di Ancol. Nah, itu Coffee Strikes ini manggung. Oh, manggung ya. Manggung dan keren banget, bro. Udah ada cover di YouTube? Udah ada cover, cari aja di Coffee Strikes juga nama channel YouTube-nya. Lo visit deh, gue jamin lo puas lihat lagu-lagu mereka, keren. Iya. Itu acara di Ancol itu ya bro, itu sih sakit sih kalau gue bilang. Lu kayak bener-bener kelihatannya pecinta Bon Jovi ini keluar nih tahun 2017. Nongol ya dari turun gunung semua nih. Ini yang gue salut dari Adelantu ini. Gila lu, satu Indonesia tribute to band
semua band dari Indonesia dikumpulin. Lu seberapa repotnya waktu dulu, bro? Yang pasti sih repot banget ya. Kalau udah bikin acara gede kayak gitu, pada saat hari H itu udah pasti kita nggak bisa menikmati sebetulnya bro. Karena apa? Kita kan serve ya, kita serve audiens, undangan, teman-teman semua. Itu hari H udah pasti kacau balau sebetulnya. Dan itu memang karena apa? Karena repot sebelum-sebelumnya. Itu. Tapi itu Ya. acara gratis kan waktu itu ya? Waktu itu acara gratis. Iya itu maksud gue, karena kita gratis, kita nggak expect apapun sebenarnya ketika kita datang. Dan itu sih menurut kita sih wah banget sih. Walaupun panitia di belakang kelimpungan kali ya waktu pas Kelimpungan acara itu. banget bro. Gila, seluruh band di Indonesia yang pecinta Bon Jovi dikumpulin sama orang ini. Wow. Makanya di podcast orang biasa nih gue selalu ngumpulin orang-orang tuh yang sebenarnya biasa tapi menurut gue tuh luar biasa di dalam tribute-nya ke sesuatu yang dia suka gitu. Hebat lah lu bro. Walaupun sebenarnya agak menyakitkan juga ya. Pastilah dalam sesuatu yang kita buat itu pasti ada plus minusnya, ada enaknya dan nggak enaknya pasti ada lah. Kayak gitu-gitu. Tapi orang lain pasti ingat lah bro sama lo bro. Apa yang udah lo lakuin gitu. Walaupun ada kisah sedih di balik itu ya udah. Ntar gue balik lagi. Kisah sedih di hari Minggu gitu ya bro. Oke. Terus gini bro, sekarang lo tadi ada bilang sama gue, lo ada bikin komunitas baru? Lebih tepatnya gue membantu komunitas baru gue. Membantu? Gitu. Membantu ya. Yang bikin bukan gue sih, walaupun gue ada di awal-awal. Cuman bukan gue yang bikin. Karena gue sendiri juga sempat mundur dari komunitas itu, baru belakangan gue masuk lagi. Komunitas apa itu bro? Itu komunitas orang nyanyi ya bro. Orang nyanyi. Komunitas nyanyi di aplikasi instan, Smule. Oh. Tuh. Namanya apa bro? Namanya as you can see in my shirt. Freestyler. Freestyler. Di Smule ya? Di Smule bisa dicari itu ya? Di Smule follow aja IG-nya dengan nama yang sama. Freestyler. Dengan logo yang sama. Itu genre apa? Kalau genre, all genre ya. Oke. Semuanya masuk di situ, dari mulai dangdut ada, dari mulai rock ada, keroncong ada, jazz banyak. Kita namanya komunitas nyanyi. Di situ kan kita nyanyi macam-macam. Gitu. Karena balik lagi tadi, gue suka musik. Ya nggak jauh dari musik deh, gue bergelutnya. Iya. Oke, gila aktivitas lo tuh buat komunitas tribute-nya gede banget sih kalau gue perhatiin ya. Oh gitu ya bro? Iya. Real anak komunitas bro. Komunitas apapun ada. Gue dimasukin grup aja berapa kali sama dia. Gue nggak tahu ini apaan lagi dong. Itu tadi seperti yang gue bilang di awal. Gue suka berkarya sama teman-teman yang punya kesamaan tema gitu. Jadi kesamaan tema itu kan kita bisa dapat di suatu komunitas gitu. Jadi memang gue suka berkomunitas seperti itu. Gitu. Ya, tapi gue lihat-lihat dulu bro komunitasnya bro. Banyak juga komunitas yang ya abal-abal gitu kan ya. Benar. Ngapain juga gitu kan. Kadang ada komunitas yang cuma buat dimasukin penyelundup marketing. Nah, Terus cuma ada kepentingan di situ. Itu gue nggak terlalu suka sih, karena kayak gue masuk komunitas Bon Jovi, gue berapa kali bilang sama lu kan, gue masuk ini karena Bon Jovi, yes. bukan karena komunitasnya, iya kan. Nah banyak orang yang mungkin masuk komunitas tidak karena itu kan. Modusnya macem-macem, entah dia mau ngapain di komunitas, ya itulah. Gue rasa teman-teman juga udah pada tahu semuanya lah, gitu kan. Dia mau ngapain di sana, dia mau mencari apa, ada maksud apa, itu banyak gitu. Dan terjadi di setiap komunitas sih bro. Di komunitas-komunitas yang gue ikutin juga ada aja dan banyak orang-orang kayak gitu. Tapi Bon Jovi Indonesia tidak hanya sekedar jual baju. Kebanyakan komunitas yang gue ikutin itu cuma sekedar jual baju. Sama touring biasanya. Bukan touring apa? Sama outing. Outing ya. Biasanya. Habis itu stop. Nggak ngapa-ngapain lagi. Bro, gua di sesi ini
Gue pengen mengetahui seberapa pengetahuan lo tentang Bon Jovi. Wah, gua dites nih sama dia. Di sini udah gue tulis nih, tes Bon Jovi. Siapa Jadi ya, takut. Hadiahnya berapa, bro? hadiahnya nanti masker. WA aja, bro, WA. Oke ya bro. Jadi siapa takut? Siap ya bro. Siap. Ini kita nggak pernah janjian, dia juga nggak gue kasih tahu kalau gue bakal nanya-nanya ini. Tapi sebagai pecinta Bon Jovi sejati, lo harus tahu so. Lo harus bisa mengetahui jawaban dari semua pertanyaan gue. Boleh pegang handphone nggak nih? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Ya. Jadi. Oke, sepengetahuan lo aja lah, karena kan emang lo nggak siapin juga kan. Oke. Sebutin album Bon Jovi dari awal sampai sekarang. Album Bon Jovi-nya bro. Nggak perlu kompilasi, nggak perlu konser. Oh, album studio ya? Album studio. Album doang kan? Nggak usah sama tahun kan? Terserah, kalau lo tahu tahunnya boleh disebutin. Self-title Bon Jovi 1984. 7.800 Fahrenheit 85. Slippery When Wet 86. New Jersey 88. Keep the Faith 92. Mantap. This Day 95. Crush tahun 2000. Oke. Bounce 2002. Mantap. Studio kan, album studio kan? Iya betul. Have a Nice Day tahun 2005. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Mulai susah nih. Lost Highway tahun 2007. Gila. The Circle tahun 2009. Wih, Terus What About Now tahun 2012. Burning Bridges tahun 2015. This House Is Not For Sale tahun 2016. Dan terakhir 2020. 2020 tahun? 2020. Gila lu, nggak ada yang salah lu itu. Oh ada yang salah satu bro. Amin. What About Now tahun 2013 bro. 2013 ya? 2013. Ya. Ya Faktor U nih. wajar lah bro, gua aja kalau nggak nyatet nggak tahu gua. Gila, berarti dia udah sekitar berapa ya? Udah 14 album ya di sini ya? 15 ya. 15 ya? 15 studio album ya. Mhm. Kalau ditambah kompilasi ya lebih lah ya. Kompilasi lo apa? Kompilasi itu pertama dia Crossroad tahun 94. Lalu live concert 2001 One Wild Night. Terus kompilasi 2003 itu This Life Feels Right. Oke. Terus kompilasi lagi Greatest Hits di tahun 2011. Kompilasi ya. 2004 itu dia juga ngeluarin ini apa namanya? Outtake sama unreleased song ya. Itu Oke. 100 juta fans itu Can't Be Wrong Bon 100 Jovi, ya. Box set ya. million, itu ya box set 100 and million fans Can't Be Wrong Oke. tahun 2004. Ada lagi? Paling solo-solonya aja ya. Iya. Solo-solonya John sama Richie. Sebenarnya ada banyak, cuma itu nggak terlalu keluar di Indonesia sih. Jadi, yang lu sebutin tadi kan yang di Indonesia semua. Iya. Kan? Iya. Kalau di luar tuh ada Hard and Hot ya tahun 91 ya. Tadi Iya. gua juga baca ini. Terus Inside Out tahun berapa tuh? 2012 konser Biasanya paling banyak di Jepang, bro. di Jepang. Ya? Karena di Jepang itu biasanya nggak cuma Bon Jovi sih, kayaknya banyak band atau musisi yang ngasih lebih gitu ya, ngasih lebih entah albumnya, entah lagunya itu ke Jepang biasanya. Tapi mungkin yang sekarang orang banyak nggak tahu, sekarang kan eranya Spotify, Apple Music ya. Iya. Di Apple Music itu kadang kayak kemarin 2020 tuh udah keluar deluxe itu bro. Kalau lu ngikutin ya, deluxe-nya itu ada nambahan 3 lagu. Ada tambahan 3 lagu di itu. Tadi gue juga baru nyari sih. Oh ada ya ternyata. Jadi yang tadinya ada 10 lagu, jadi ada 13 lagu. Di House Is Not For Sale juga ada tuh live-nya tuh. Jadi di itu. Makanya kalau dulu kan orang lihatnya CD ya. Iya. Sekarang ya itu harus lihat di digital itu. Iya, sekarang platformnya banyak sih ya sekarang. Ya. Udah puluhan sih gitu. Iya. Yang box set lu beli gak? Box set ada gue beli. Ada dong, pasti punya dong. Lu ngetes gua lu.
Iya, soalnya itu yang paling epic lah maksud gua yang wow gila 4 CD nggak pernah dikeluarin. Outtakes ya. Iya, Banyak outtakes ya. sama unreleased. Outtakes sama unreleased gitu. Sama versi lain, sama versi lain gitu. Jadi kayak lagu-lagu Always kan ada versi demonya. Sorry, bukan versi lain, demo version maksud gue ya. Oh iya 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 Itu iya. demo versionnya. Itu kalau zaman dulu kita susah tuh dapatnya tuh. Sekarang kita tinggal di handphone udah ada semua tuh. Ya sekarang zaman digital semua udah ada. Syaratnya langganan aja. Oke, yang kedua bro. Yang kedua. Oh masih pertanyaannya Masih nih. Waduh. dong. Berarti nambah guys, nambah gua guys. Ini agak lebih susah. Gue sebutin satu judul lagu, lu sebutin albumnya, Oke, ya. oke. Gue sebutnya ngacak nih ya dari semua album ya. Oke, kita mulai. Never Say Goodbye, Slippery When Wet, Secret Dreams, Have a Nice Day. Sorry, apa? Secret Dreams, 7.800 Fahrenheit. wes, Right Side of Wrong, Bounce, Bad Medicine, New Jersey, Living in Sin, New Jersey, One Wild Night, Crash, Everybody's Broken, Lost Highway, Real Life, solo ya. Single ya, single, Iya. single, ATV. ATV sama 100.000. Ya, Ah, di itu 100 juta bro. 100 juta, sorry. Gue nulisnya 100.000. 100 juta. 100 juta bro. 100 million fans cannot be Yes. wrong ada tuh. Real life tuh. Superman Tonight. The Circle, Oke. Beautiful Drugs. What About Now. Ntar gue sebut ya, kalau salah ya. Iya. Oke. Pictures of You. What About Now. Last Chance Train. Last Chance Train. Change Train. Gua lupa. Oke, gua, lupa guys. ya, lupa ya. Angkat tangan. Thick as Steve. What About Now. Oke. Broken Promised Land. The Circle. Bells of Freedom. Have a Nice Day. She Don't Know Me. Self-title. Pertama. Oke. Larry Train. Let It Rain. Oh, 100 million fans can be wrong. Oke, kalau salah nanti gua kasih tahu ya. Ya. This is love, this is life. This is love, this is life. Aduh, anjir. Itu album apa ya? Gua lupa. Ini pertanyaannya soalnya Gua acak. lagunya lagu-lagu ini nih banyak unreleased nih. Banyak lagu yang orang nggak tahu. Terus gue lupa nih. Crush maybe. Bukan, bro. Oke. Greatest Hits. Itu ada 4 lagu baru. Iya. Oke, You Had Me From Hello. Bounce. Born Again Tomorrow. Wow, that's my favorite song. This house is not for sale. Mantap, 2016. Gila. Tapi gue salut lu, bro. Gue aja ya kalau gue tadi nggak baca, gue nggak hafal albumnya. Lu hafal lo semua album. Tapi gue udah miss berapa tuh tadi itu? Lu miss tadi Last Chance Train itu di 100 million Bon Jovi fans can be wrong. Oke, I see. Last Chance Train. Emang itu susah. Ada 4 CD soalnya di dalam. Dan lagunya bukan lagu yang dirilis di album semua. Iya. Outtake semua. Iya. Kalau yang dirilis mah semua orang juga tahu, bro. Terus Lady Train itu 2020, bro. Oh iya, gue lupa. 2020 mungkin lu nggak terlalu ini ya. Iya, belum ngulik banget Belum gua. ngulik lu. Heeh. Lady Train, Beautiful Drugs juga 2020. Wah, ntar gue challenge nih teman-teman Bon Jovi Indonesia. Susah loh, bro. Apalagi kan itu lagu yang nggak sering diputar di mana-mana sekarang. Iya. Cuma pecintanya doang yang tahu. Lu bisa tahu kayak begitu mah. Sebenarnya Gila sih. ada teman gue bro, ini master banget bro. Next mungkin lo bisa undang di podcast lo ini. Wes, Namanya Bro boleh. Edi bro. Wow, Eddie Iya. Jovi. Edi Jovi bro. Wih, mantap. Bro Eddie. Bro Edi Jovi. Nah itu nanti bisa, in fact dia udah kelasnya master bro. Oh. Kalau di komunitas kita, dia tahu semua sama tentang Bon Jovi.
Tapi gua agak ngiri sama siapa yang waktu itu pernah ke depannya rumahnya Bon Jovi tuh. Ada tuh artis tuh. Si Andre Stinky bro. Oh iya, Andre. Iya, dia jalan-jalan ke rumahnya JBJ. Iya, cuma sampai depan doang kan. Sampai depan doang. Iya. Gila ya. Itu gue juga lihat tuh bro di akunnya dia. Heeh. Gila, itu cita-cita anak komunitas mungkin itu ya. Iyalah cita-cita. Sebenarnya beberapa teman-teman kita udah pernah ketemu sama personilnya bro langsung. Oh ya? Iya, beberapa teman-teman kita di komunitas Bon Jovi itu. Entah yang dulu, entah yang 5 tahun terakhir. Ada sih bro, mereka udah berhasil ketemu. Bahkan sama Johnnya langsung ketemu. Gitu. Waktu yang di Jakarta itu gue tahu agak ngurung diri juga Bon Jovi ya. Nggak terlalu diekspos ke media. Jarang diinterview kan ya? Ya, kalau yang gue dengar beritanya dari teman-teman yang memang ada pada saat konferensi pers itu, memang mereka nggak turun untuk konferensi pers bro. Jadi hanya dari pihak promotornya aja yang konferensi pers. Iya, agak kita sayangin juga sih ya. Ya agak sayang banget lah, bukan agak disayangin lagi, sayang banget. Setelah 20 tahun loh fansnya nunggu. Ya. Ada kejadian ini sih bro, yang kita lihat yang nampak sepertinya Jon Bon Jovi ini kurang suka dengan sponsor kita rokok bro. Oh, Gitu. Jadi mungkin itu salah satu bentuk protes dia lah. Seperti itu. Jadi nggak mau konferensi pers. Oh, karena dia dulu mungkin kampanye anti rokok ya. Ya, Lagi ngejalanin itu ya bro ya. dia lagi ngejalanin kampanye anti rokok. Kebetulan sponsor kita rokok di sini. Iya. Mungkin dia ada sedikit sisi kurang Kurang. sukanya lah ya. Gitu. Ini hanya dari berita-berita yang gua tangkap, yang gua dengar, gua Kabar baca. burung ya? Kabar burungnya seperti itu. Alasan realnya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Cuman Bon Jovi lah yang tahu. Dan promotornya. Tapi terakhir dia tahu loh itu kita sold out. Dan gua rasa sih yang paling mengesankan emang di Indonesia karena We Don't Run itu kebanyakan Senayan ya bro. Ya, dia udah sounding, Jon Bon Jovi sounding bahwa video klip single terbaru dia waktu itu We Don't Run akan ada di Thailand, di konser di Thailand ya. Cuma nyatanya memang 98% itu di GBK bro, di Senayan. Betul, itu GBK bro. Di GBK banget itu. Udah kelihatan. Ada beberapa yang tapi sedikit sekali porsinya. Sedikit, iya benar-benar. Sedikit gitu. Gue sempat ngikutin tuh. Karena dia bajunya agak beda soalnya. Bajunya beda. GBK mah udah jelas banget tuh. Iya. Tadi Burning Bridges nggak masuk sini ya? Burning Pertanyaan Bridges. gue. Oke. Bro, terakhir deh bro. Buat lu bro. Tantangan terakhir buat lu mungkin tadi lu nyanyi udah ya bro. Kalau gue minta nyanyi lagi gimana bro? Di rekaman terakhir. Gue dipalak terus sama dia nih. Bro, gue udah lama bro nggak nyanyi lagu Bon Jovi bro. Gila, teman-teman gue sekarang udah K-pop semua. Waduh, K-pop gue malah buta sama sekali bro. Iya, jadi nyari yang kayak begini nih susah sekarang. Gitu. Yang Lu pengen gue nyanyi apa bro? lu bisa lah apa aja bro. Yang lu Bed of Roses atau yang lagu-lagu kenangan lain gitu. Never Say Goodbye. Never Say Goodbye bro. Gimana bro? Oke, lagu apa? Yang jangan yang tinggi-tinggi bro. Oh, yang tinggi-tinggi ya. Thank You For Loving-nya bro, tinggi itu. Living on a Prayer aja udah. Living on a Prayer. Yang akustik. Ini Living on a Prayer versi apa nih? Di Slave Slot ya? Kalau di promo-promonya ini judulnya Prayer 94. Jadi tahun 94 ya. Oke, Adelan tuh, Living on a Prayer. Tell me you're still gonna die. You know when I try, it's down on his luckiest toe. So tough. Gina was the diner all day, working for her man. She brings some pay for love.
Adelantu, Bon Jovi, Peace. Living on a Prayer. Oke deh, kalau gitu thank you banget bro udah datang. Sami-sami. Bro Andri. Sebelum gue tutup podcast, seperti biasa gue akan memberi lu cenderamata dari podcast orang biasa. Merchandise POV. Masker POV. Thank you. Ini untuk menjaga protokol kesehatan kita. Ya, Dikasih alat pelindung. betul. Alat pelindung itu ini ya, jangan konotasi yang lain ya, biar safety. Ini juga bikin safety bro. Boleh dibuka nggak nih? Boleh dibuka? Boleh dong, boleh dong. Iya. Podcast orang biasa. Iya, ini dia. Masker. Asik ya maskernya. Mau dipakai? Nggak? Boleh, gua tes. Oke. Oke guys. Oke, thank you banget buat Adelantu udah datang ke podcast orang biasa dan lagu-lagunya ini benar-benar nostalgia yang mungkin kita semua tunggu-tunggu gitu loh. Karena udah lama juga nggak ada Bon Jovi Night di tempat-tempat yang kita cari. Semoga bisa mengobati tadi lagu yang barusan. Oke, thank you. Gue tutup podcast kali ini. Ini podcast orang biasa dan bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu, u, se, san, ol, i. Liu.